Hai, apa kabar adik-adik, teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan kakak di Edutania. Dongeng baru sudah kakak siapkan untuk menemani akhir pekan teman-teman sekalian. Dongeng ini masih bercerita tentang hewan yang bisa saja sudah adik-adik atau teman-teman pernah temui. Dongeng kali ini kakak akan membawakan dongeng Trenggiling. Kita simak bersama-sama. Pagi itu, beberapa hewan tampak sedang bergembira. Mereka menikmati cerahnya pagi itu. Maklum saja teman-teman, beberapa hari ini hujan lebat menerpa hutan, sehingga mereka banyak yang tertunda aktivitasnya. Mereka lebih banyak berada di rumah. Sehingga pagi ini mereka merayakan pagi yang cerah. Tidak lupa di sana juga ada Trenggiling dan Tupai. Mereka berteman. Keduanya pun berbincang, saling bertukar cerita mengenai aktivitas ketika hujan lebat kemarin terjadi. Mereka bercanda dan kemudian mereka juga bermain. Hingga Tupai pun mulai iseng. Dia melempari Trenggiling dengan buah kenari. Trenggiling yang terkena lemparan buah kenari langsung menggulung tubuhnya menyerupai bola. Ini adalah bentuk pertahanan alami yang dilakukan Trenggiling ketika mendapati ancaman. Tupai pun tertawa jahat. Hei, rasakan itu Trenggiling. Kamu itu hewan penakut. Tidak pantas kamu bermain bersama kami. Aku lempar buah kenari saja kamu sudah menggulung tubuhmu. Ejek Tupai kepada Trenggiling. Trenggiling yang ketakutan pun menjawab, kamu kenapa jahat sama aku, Tupai? Kenapa kamu lempari aku dengan buah kenari? Apa salahku? Apa aku juga salah ketika melindungi diri? Jawab Trenggiling. Tupai yang mendengar jawaban Trenggiling semakin bersemangat untuk melempari buah kenari ke tubuh Trenggiling. Berulang kali dia melempari banyak sekali buah kenari ke tubuh Trenggiling. Trenggiling pun semakin ketakutan dan dia semakin berlindung di balik tubuhnya. Setelah puas iseng dan berlaku jahat kepada Trenggiling, Tupai pun tertawa dan meninggalkan Trenggiling. Hahaha, dasar penakut. Baru dilempari buah kenari saja kamu sudah seperti itu. Haha, kamu tidak layak menjadi temanku, ujar Tupai. Trenggiling yang masih takut pun masih menggulung tubuhnya. Dia ketakutan. Bahkan ketika dia didatangi oleh rusa, dia pun masih enggan membuka tubuhnya seperti semula. Wahai temanku Trenggiling, kenapa tubuhmu seperti ini? Apa yang terjadi kepadamu? Dan apa yang bisa kubantu? Trenggiling pun pelan-pelan mulai membuka tubuhnya. Ia pun ketakutan dan mengeluarkan air mata.
Wahai rusa, aku takut. Aku dari tadi diisengi, aku dilempari buah kenari banyak sekali oleh tupai, dan dia tiba-tiba meninggalkanku saja. Aku sungguh takut. Aku tidak mau lagi dilempari seperti ini, rusa. Rusa pun menjawab, wahai Tenggiling, temanku, seperti itu ceritanya. Sungguh keterlaluan sekali tupai. Baik, sekarang aku akan antar kamu pulang. Kamu pulang dan tenangkan hatimu serta pikiranmu. Ayo, aku antar pulang. Kemudian rusa mengantarkan Tenggiling pulang ke rumahnya. Rusa pun setelah mengantarkan Tenggiling, dia mendatangi sang raja hutan. Dia adalah singa. Dia menceritakan apa yang terjadi kepada singa. Wahai singa, teman kita Tenggiling dibuli dan dijahati oleh tupai. Kasihan sekali dia sampai ketakutan, dan baru saja aku mengantarkan ke rumahnya. Sebagai raja hutan, singa pun menanggapi perkataan rusa. Begitu yang terjadi ya. Ya, ini tidak baik, rusa. Kita harus membantu Tenggiling. Tidak boleh ini dibiarkan. Nanti yang terjadi di hutan ini akan banyak pembulian, dan saya tidak mau. Sebagai raja, saya akan terus memantau Tenggiling dan juga tupai. Rusa, terima kasih sekali informasinya. Aku akan memikirkan jalan keluarnya. Sekali lagi terima kasih. Nanti kabari aku jika memang ada perkembangan terkait Tenggiling dan tupai. Rusa pun mengangguk dan dia pun segera meninggalkan rumah singa. Beberapa waktu kemudian, Tenggiling yang sudah mulai pulih dari ketakutannya mulai memberanikan diri kembali ke hutan. Dia menikmati makanan paginya. Dia sudah mulai riang kembali. Ia pun lahap memakan makanan yang ada di sekitarnya. Namun, semuanya itu tidak berlangsung lama. Tupai kembali berulah. Ia melempari kembali Tenggiling dengan buah kenari. Hei penakut, rasakan ini. Bat. Beberapa buah kenari bertubi-tubi dilemparkan ke tubuh Tenggiling. Ia pun ketakutan dan menggulung lagi tubuhnya seperti bola. Tupai pun semakin bahagia melihat Tenggiling ketakutan. Dari kejauhan, tupai tidak sadar bahwa rusa sedang mengamatinya. Kemudian rusa pun segera berlari menuju rumah si raja hutan, singa. Sesampainya di rumah singa, rusa langsung menceritakan yang terjadi. Keduanya langsung berlari dengan sangat cepat menuju ke tempat Tenggiling dan tupai. Tupai pun masih terus melempari tubuh Tenggiling dengan kenari. Bahkan dia juga mengajak teman-teman tupai yang lain. Lantas singa pun mengamuk. Hentikan!
Apa yang kamu lakukan Tupai? Kamu ini membuat hutan menjadi kacau. Temanmu sendiri kamu bully, kamu jahati. Itu tidak benar. Keadaan pun menjadi hening. Tupai pun ketakutan mendengar suara singa. Terenggiling pun membuka lagi tubuhnya karena dia mengetahui keberadaan singa. Baiklah. Sebagai raja hutan dan menegakkan hukum di sini, aku akan memberi hukuman untuk kalian Tupai. Aku akan membawa kalian keluar dari hutan ini dan tidak boleh kembali lagi. Kamu tidak pantas dan kamulah yang seharusnya tidak boleh berada di hutan ini. Karena kamu menyakiti temanmu, bukan melindunginya. Sejak saat itu, terenggiling merasa bahagia. Dia pun juga diberi pesan oleh singa untuk berani melawan ketika dibully, berani melaporkan, dan berani bercerita kepada teman-teman, orang tua, ataupun sesama yang ada di sekitar. Teman-teman, itulah cerita dari kakak. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ataupun amanah dari cerita ini. Ketika teman-teman dibully, jangan takut untuk melawan. Laporkan saja kepada guru, teman, atau orang tua. Jadilah sosok pemberani seperti singa. Dan juga tentunya bijaksana. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lain. Kakak pamit. Tetap menjadi anak yang tangguh, cerdas, dan juga berguna. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe Edutania. Kakak Dia pamit. Sampai jumpa. Dadah dan terima kasih.